itu perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dengan nomor NIM 1908102003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi, yaitu metode teknik pembelajaran Tarokib dengan mata kuliah pembelajaran metode pembelajaran bahasa Arab. Untuk mempersingkat waktunya, langsung ke pembahasannya saja ya. Di sini ada definisi dan konsep tarokibnya. Qawaid al-nahwi sebagai ilmu akan berkembang tergantung pada perspektif dan metode penelitian yang digunakan. Model kajian nahwu sorof dalam bahasa Arab yang lebih realistis, rasional, dan pragmatis sesuai pendekatan yang digunakan oleh penggunanya sendiri. Qawaid al-nahwi pertama kali diperkenalkan oleh Abu al-Aswad al-Duwali yang hidup pada masa Khalifah Muawiyah dan Abi Sufyan. Ilmu al-nahwi membicarakan hukum-hukum huruf kata, kalimat, dan bagaimana bunyi akhir dari sebuah kata. Adapun cara membicarakan perubahan bentuk suatu kata kerja dari bentuk masa lalu dan masa sekarang dan yang akan datang. Bentuk perintah perubahan masa kerja ke kata benda turunan yang juga perubahan bentuk kata kerja sesuai pelaku dari perbuatan tersebut. Definisi kata bahasa, susunan gramatika bahasa sendiri, sedangkan definisi tarokib adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Nah, di sini ada problem pembelajaran tarokib, yang dimana itu ada yang pertama, guru menitik beratkan perhatian pada kaidah tarokib untuk menghafal dan memahami isi bacaan. Yang kedua itu siswa yang sering dituntut hafalan syair-syair atau matan tentang ilmu nahwu syaraf, tetapi mereka tidak paham dari mana dan pembelajaran syair yang dihafal tersebut. Yang ketiga itu pembelajaran tarokib diajarkan tidak utuh dan parsial, terkesan terpisah-pisah serta mengalami penyempitan dan membatasi diri dalam wilayah penggarapannya. Yang keempat itu pembelajaran tarokib sering lebih berorientasi untuk menjelaskan keadaan yang tidak memasuki wilayah substantif, menjelaskan keadaan rofa, nasab, mubtada, fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il dengan mengabaikan implikasinya makna yang menyertainya. Yang kelima itu pola hubungan guru dan murid dalam pembelajaran ini dituntut dan diberi tugas membuat contoh serupa. Guru jarang mengetahui kekuatan kelemahan siswa dalam pembelajarannya. Dan kelima itu keenam, buku ajar tarokib yang dapat terkadang materinya tidak sesuai dengan kemampuan siswa, seperti materi yang terlalu panjang, monoton, dan jauh dari nilai-nilai humanis sehingga menjadi beban bagi siswa. Dan C itu bagian C itu fungsi pembelajaran tarokib. Nah, fungsinya itu adalah yang pertama, dan fungsi pembelajaran tarokib adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memperbaiki uslub-uslub dan kesalahan-kesalahan secara nahwiyah. Yang kedua itu untuk membantu siswa dalam mencetuskan apa yang diinginkan oleh uslub yang mempunyai perbedaan yang sangat tipis, mengembangkan materi kebahasaan agar mudah dipahami, membangun bi'ah lughawiyah yang benar, menjaga hubungan antara struktur kalimat dengan keindahan maknanya, meminimalisir keambiguan dan kelemahan makna dalam memahami sebuah ibarat rawiyah, membekali siswa dalam kemampuan kebahasaan, khususnya kemampuan tarokib untuk mengetahui kesalahan struktur kalimat. Yang ini adalah model pembelajaran tarokib, yaitu ada tiga. Yang pertama itu metode kiasi deduktif, di mana itu toriko yang diadopsi dari toriko terdahulu yang meliputi 3 langkah pengaplikasiannya, yaitu guru mempermudah pembelajaran qawaid dengan menyebutkan kaidah-kaidah atau ta'rif dari unsur yang umum lalu ke yang khusus dengan mendatangkan sebagai contoh-contoh yang kemudian dengan contoh itu siswa disuruh berlatih untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tersebut apa yang sudah dijelaskan mengenai qawaid tersebut. Namun stressing dari metode ini adalah mendatangkan hal-hal yang umum lalu kemudian dibawa ke hal yang sifatnya juz'iyah dengan memberi contoh langsung dari qawaid yang dimaksudkan. Nah, adapun langkah-langkah aplikatif bagi seorang guru jika ingin menerapkan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu guru masuk kelas dan memulai pelajaran dengan menyampaikan tema tertentu. Guru melanjutkan dengan menjelaskan kaidah-kaidah nahwu. Pelajaran dilanjutkan dengan siswa memahami serta menghafal tentang kaidah-kaidah nahwu. Kemudian guru memberikan contoh-contoh atau teks yang diberikan tentang kaidah. Guru memberikan kesimpulan pelajaran dan setelah dianggap cukup, siswa diminta mengerjakan soal-soal latihannya. Dan yang kedua itu model istiqro'i.
yang ini dikebalikan dari metode kiasi. Metode ini mengajarkan dari hal-hal yang berbentuk juz'iyah ke bentuk yang lebih umum. Maksudnya adalah pembelajaran tarkib mendatangkan sunu-sunu yang terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan qawaid pada umumnya seperti yang dalam kitab Al-Nahwu dan Al-Wadlifi. Karena menurut metode ini pelajaran qawaid kurang mendapatkan hasil yang maksimal kecuali dengan banyak memberikan latihan kepada siswa dari bab yang telah diberikan oleh gurunya. Dan yang terakhir itu adalah langkah-langkah pembelajaran tarkib, yang mana itu adapun langkah-langkah pembelajaran tarkib secara umum adalah dimulai dengan identifikasi problem yang ada, kemudian mengadakan preset lebih dahulu. Hal ini sangat baik untuk mengetahui kemampuan baca atau kemampuan menulis, mengukur sejauh mana sih kemampuan siswa itu. Dan yang kedua itu membantu siswa untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini sebaiknya guru memperhatikan sisi ungkapannya, yakni hubungan antara makna dan uslubnya. Kemudian setelah itu diberikan pemahaman dan istilahnya baik dengan cara analisis atau menyebutkan kaidahnya. Yang ketiga itu berbanyak latihan, dan keempat itu solusi individual, dan terakhir itu demonstrasi. Kegiatan demonstrasi ini dapat dilaksanakan setelah siswa mampu memahami tarkib dengan asik dan baik. Demonstrasi dapat dilaksanakan dengan permainan ataupun dengan latihan-latihan yang mendalam. Nah, itu penjelasan secara singkat tentang metode pembelajaran tarkib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.